Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengarkan nih di sini. Kali ini aku akan membahas salah satu organel sel. So, let's go. Bukan jadi suatu hal yang umum lagi, makhluk hidup itu banyak sekali ragamnya. Dilihat dari jenisnya, kelompoknya, bahkan ukurannya. Dari yang punya kaki 4, 2, bahkan ada loh makhluk hidup yang bergeraknya tidak menggunakan kaki. Kalau bahas tentang aneka ragamnya makhluk hidup, gak habis-habis deh. Iya, karena saking luas cakupannya. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau setiap makhluk hidup itu pasti tersusun dari suatu unit terkecil. Yap, namanya sel. Sel itu unit terkecil penyusun makhluk hidup dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan. Jadi, setiap makhluk hidup pasti tersusun dari sel. Gak mungkin makhluk hidup gak punya sel. Ya, memang sepenting itu sel di dalam kehidupan ini. Kok bisa ya? Unit terkecil kayak sel ini sangat penting. Yuk kita bahas. Sebelum itu, ada beberapa teori tentang sel loh. Yang pertama, sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup, yang berarti seluruh fungsi kehidupan atau aktivitas kehidupan berlangsung di dalam tubuh yang dilakukan oleh sel. Yang ketiga, sel merupakan kesatuan pertumbuhan makhluk hidup. Yang keempat, sel sebagai kesatuan hereditas makhluk hidup. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kalau sel yang ukurannya sangat kecil itu mempunyai peran penting pada makhluk hidup dalam kehidupan ini. Sel itu ukurannya memang sangat kecil sekali, tidak akan bisa dilihat pakai mata telanjang. Eits, maksud aku, kita nggak bisa lihat sel dengan kedua mata kita gitu aja. Kita harus menggunakan suatu alat untuk mengamati sel itu sendiri. Nama alatnya yaitu mikroskop. Orang pertama yang melakukan pengamatan pada sel yaitu Robert Hooke pada tahun 1665. Pada waktu itu, ia menggunakan mikroskop untuk mengamati sayatan gabus. Nah, setelah diamati secara mendalam oleh beberapa ahli, dapat diketahui bahwa sel itu memiliki beberapa organel. Sel yang ukurannya sangat kecil ini memiliki organel yang terbagi menjadi beberapa macam dengan fungsinya masing-masing loh. Kali ini, aku akan membahas salah satu organel sel yang bisa dibilang sangat penting di dalam sel. Yap, namanya itu nukleus atau inti sel. Sudah dapat dilihat dari namanya, yaitu inti sel. Inti sel ini fungsinya adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval tergantung jenis selnya. Nukleus ini biasanya terletak di tengah sel. Nukleus atau inti sel termasuk organel yang sangat vital bagi kehidupan karena ia mengendalikan seluruh kegiatan sel. Di dalam nukleus atau inti sel ini memiliki beberapa bagian penting loh. Yang pertama ada membran inti. Yang kedua ada nukleoplasma. Dan yang ketiga ada nukleolus. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas membran inti.
Membran inti ini terdiri atas dua lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus sebagai pelindung nukleus. Pada organisme eukariotik, kecuali sel darah merah mamalia dewasa dan sel floem, nukleus terlindung oleh membran inti. Membran luarnya mempunyai hubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Membran inti ini memiliki pori-pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara membran inti dengan sitoplasma. Kemudian, yang kedua ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu cairan inti berbentuk gel yang mengandung banyak ion, protein, enzim, nukleotida, dan benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin yang memendek, menebal, dan mudah menyerap zat warna inilah yang disebut kromosom. Kromosom itu menyimpan untaian DNA yang terikat pada protein dasar yang dikenal dengan histon. Kemudian, yang ketiga ada nukleolus. Nukleolus ini biasa disebut dengan anak inti. Terdiri dari kumpulan gen yang memberikan kode RNA ribosom. Sebagai pengirim kode RNA ribosom, nukleolus berfungsi untuk merangkai subunit-subunit penyusun ribosom. Nukleolus terbentuk pada saat terjadi proses sintetis transkripsi atau sintetis RNA di dalam inti sel. Setelah mengetahui struktur nukleus berdasarkan fungsi dari tiap-tiap bagiannya, lantas apa fungsi nukleus itu sendiri? Fungsi nukleus itu sendiri yang pertama, penyimpan informasi genetik. Fungsi ini dimaksudkan membran inti yang ada pada nukleus dapat mempertahankan DNA yang ada di dalamnya. Yang kedua, sebagai pengontrol pertumbuhan sel. Selain mengontrol aktivitas sel-sel lain, nukleus juga bertugas sebagai pengatur pertumbuhan sel di dalam tubuh. Yang ketiga, tempat replikasi dan transkripsi. Maksudnya, nukleus merupakan tempat DNA melakukan replikasi. Setelah DNA tersebut menjalani proses replikasi, akan terjadi proses mitosis. Dan yang keempat, sebagai pengendali metabolisme. Nukleus juga memiliki fungsi untuk mengendalikan metabolisme. Pengendalian metabolisme ini terjadi karena adanya proses yang menghasilkan protein. Nah, kita sudah bahas bahwa makhluk hidup itu tersusun dari sel, dan sel itu sendiri mempunyai beberapa organel, salah satunya inti sel atau nukleus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.